Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramestia Yusla Miningdia, NIM E 20191174 dari Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang makroekonomi Islam sebagai ujian akhir semester dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Untuk menghitung pendapatan nasional adalah hal penting karena memiliki banyak manfaat, yaitu yang pertama, untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Dan yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Pada dasarnya, pendapatan nasional dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama yaitu produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Untuk rumus GDP yaitu pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Nah, dalam perhitungan GDP ini termasuk juga barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh perusahaan maupun instansi asing yang terkait. Contohnya seperti perusahaan dari Jepang yang mempunyai cabang di Indonesia. Nah, hasil berupa barang dan jasa tersebut masuk ke dalam GDP. Yang kedua yaitu Produk Nasional Bruto atau GNP. Produk Nasional Bruto merupakan nilai produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya, seperti ada seorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian di Malaysia. Nah, hasil berupa barang dan jasanya termasuk ke dalam GNP. Untuk yang ketiga yaitu Produk Nasional Neto atau NNP. Untuk rumus menghitung Produk Nasional Neto adalah NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Nah, penyusutan adalah penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Yang keempat yaitu Pendapatan Nasional Neto atau NNI. Pendapatan nasional neto merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah batas jasa yang telah diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumus NNI yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang pegawai negeri maupun pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. Nah, untuk rumusnya yaitu NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, dan ditambah transfer payment. Transfer payment merupakan penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu. Dan yang terakhir yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Disebut juga dengan disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa yang telah dikonsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Untuk rumusnya yaitu PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pendapatan. Nah, perekonomian di Indonesia dibagi menjadi beberapa sektor. Yang pertama yaitu sektor primer.
Sektor ini mencakup kebutuhan pokok rakyat Indonesia pada umumnya, yakni sandang, papan, dan pangan. Yang kedua yaitu sektor sekunder. Sektor ini adalah sektor yang masih berisi kebutuhan manusia di kehidupan sehari-hari, meskipun bukan kebutuhan pokok. Nah, yang ketiga yaitu sektor tersier, merupakan sektor yang berisi hal-hal yang bukan kebutuhan pokok, bahkan bisa dikategorikan sebagai kemewahan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Kondisi lebih baik adalah dengan meningkatnya output keseimbangan dan terpeliharanya stabilitas harga. Melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi untuk terus tumbuh sekaligus mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif, yaitu kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Yang pertama seperti halnya operasi pasar terbuka, yang kedua mengubah persyaratan cadangan minimum, dan yang ketiga mengubah tingkat suku bunga. Dan yang kedua yaitu kebijakan moneter yang bersifat kualitatif. Yang pertama yaitu pengawasan pinjaman secara selektif, yaitu menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan. Yang kedua, pembujukan moral, yaitu bank sentral menghimbau serta membujuk kepada bank-bank untuk melakukan suatu hal yang telah diarahkan. Misalnya, pada saat terlalu banyak jumlah uang yang beredar, maka bank sentral bisa membujuk kepada bank untuk mengurangi penyaluran kreditnya. Adapun faktor-faktor yang menentukan efektivitas kebijakan moneter yaitu yang pertama perbedaan tingkat elastisitas permintaan uang, yang kedua perbedaan elastisitas efisiensi modal marginal, yang ketiga perubahan dalam marginal, dan yang keempat propensity to consume atau MP. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu kekuasaan tertinggi adalah milik Allah. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah seizin Allah. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Dan yang kelima, kekayaan harus diputar. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, yaitu keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dari kesempatan kerja dan kestabilan harga. Materi yang ketiga yang kita bahas yaitu kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan dengan kebijakan moneter. Adanya larangan tentang riba serta kewajiban tentang pengeluaran zakat menyeratkan tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah dalam membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Komponen kebijakan fiskal dalam Islam kita kenal dengan adanya konsep zakat
infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya atau disingkat dengan ziswa. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah ditetapkan dalam syariah Islam. Sementara infak, sedekah, wakaf merupakan pengeluaran sukarela yang juga sangat dianjurkan dalam Islam. Secara umum, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam terdapat pendapatan serta fungsi pemerintahan terhadap anggaran APBN dalam suatu negara. Pajak umumnya bersifat menindas karena terkesan mewah dan tidak produktif. Pajak dibebankan secara sewenang-wenang dan tidak ada prinsip yang sistematis yang harus diikuti. Sumber pemasukan bagi negara Islam terdapat sebagai berikut. Yang pertama yaitu fa'i, yang kedua ghanimah, dan yang ketiga yaitu kharaj. Itu merupakan pemasukan dari hak milik umum. Nah, kebijakan pemasukan dari kaum muslimin yang pertama yaitu ada zakat. Zakat merupakan salah satu dasar ketetapan Islam yang menjadi sumber utama pendapatan di dalam suatu pemerintahan Islam. Yang kedua yaitu usar, yang ketiga wakaf, dan yang keempat yaitu amwal fadlah. Amwal fadlah berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris. Sedangkan kebijakan pemasukan dari kaum non-muslim yaitu ada jizyah. Jizyah merupakan pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim khususnya ahli kitab sebagai jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kharaj, dan yang ketiga yaitu usr. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Materi selanjutnya yang kita bahas adalah tentang peran dan fungsi bank sentral. Bank sentral merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu bangsa, terutama di bidang moneter, keuangan, dan perbankan. Sehingga bank sentral menjalankan tugasnya berdasarkan garis-garis pokok kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Peran bank sentral akan tercermin dari tugas utama yang diembannya, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi bank, serta menjaga kelancaran sistem pembayaran. Peran yang sangat mendasar adalah mencetak dan mengedarkan uang. Bank sentral merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara. Tujuan bank sentral yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Jika dalam suatu negara inflasinya rendah, maka nilai mata uang tersebut stabil. Tugas bank sentral telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Yang pertama yaitu melakukan pengaturan sirkulasi uang dengan cara menentukan dan menjalankan menurut kebijakan moneter. Dan yang kedua, melakukan pengaturan dan mendorong kemudahan sistem pembayaran dan produksi. Tugas bank sentral berkaitan dengan pemerintah. Yang pertama yaitu mengatur kas pemerintah. Yang kedua, membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara. Yang ketiga, melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah. Dan yang keempat, mempunyai hak penuh terhadap percetakan dan produksi uang. Dan tugas bank sentral dalam perbankan. Yang pertama yaitu menentukan suku bunga, yang kedua melakukan pengembangan kredit yang sehat, dan yang ketiga melakukan pembinaan semua bank yang ada. Wewenang bank sentral di bidang moneter yang pertama yaitu untuk melakukan pengendalian moneter, yakni operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Dan yang ketiga, melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Nah, materi yang terakhir yang kita bahas adalah tentang tugas dan wewenang OJK. OJK merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara integrasi. Yang ada dalam pengawasan OJK yaitu ada 5. Yang pertama, perbankan. Yang kedua, pasar modal. Yang ketiga, asuransi. Yang keempat, dana pensiun. Dan yang kelima, lembaga pembayaran.
Adapun tujuan utama pendirian OJK adalah yang pertama meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. Dan yang kedua, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. Dan yang keempat, melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, dan juga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Adapun asas OJK ada 7. Yang pertama yaitu asas independensi, bahwa OJK melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, OJK bekerja secara profesional, objektif, dan tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Yang kedua, asas kepastian hukum, di mana OJK bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, OJK memberikan jaminan kepada lembaga keuangan, di mana OJK memberikan arahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga yaitu asas kepentingan umum, yang keempat asas keterbukaan, yang kelima asas profesionalisme, yang keenam asas integritas, dan yang ketujuh asas akuntabilitas. Selanjutnya yaitu wewenang OJK. Yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga keuangan. Yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian surat sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Kedelapan, OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap industri jasa keuangan. Kesembilan, memberikan sanksi administrasi kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir, OJK berwenang memberikan dan mencabut peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.